Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'ada al-jannata liman ittaqa wa 'ada an-nara liman 'asa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mustafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-siddiq wal wafar. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'iz billah, innahu samii'un 'aliim. Wa qala Allah Ta'ala fi surah Fussilat, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'iz billah, innahu huwas samii'ul 'aliim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan, segenap dewan asatidz yang tidak saya sebutkan satu persatu, dewan pengurus Masjid Al-Istiqamah yang saya muliakan, jamaah sekalian. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih auladana fid din wa 'allimna wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min wasaili rahmatik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ihsan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya Allah ya wasi'ar rahmat. Jamaah yang saya muliakan, kalau tidak salah sekarang tanggal 6 Juli. Sebentar lagi hari Rabu sudah pelaksanaan pemakaman hewan kurban pada sholat Aidil Adha. Mudah-mudahan yang punya kecukupan rezeki pun tidak mesti yang punya kecukupan rezeki orang kaya. Yang biasa-biasa saja mudah-mudahan dapat berkorban. Melanjutkan pertemuan yang lalu, masih tentang ta'awudz atau isti'adzah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang redaksinya kita sama-sama sudah tahu. Redaksinya sama-sama kita sudah tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu samii'un 'aliim atau innahu huwas samii'ul 'aliim. Nomor 1 dan 2 itu redaksi yang sering kita baca. Redaksi ta'awudz atau isti'adzah. Jadi kalimat atau redaksi ta'awudz isti'adzah itu artinya aku berlindung billahi kepada Allah. Kenapa menggunakan harfu jarnya itu? Kenapa enggak berulah ilallah? Jadi babnya itu mengandung makna aku berlindung
minta pertolongan kepada Allah. Isti'anah, jadi babnya isti'anah, minta pertolongan. Yang kedua ilsaq. Ilsaq itu jadi kita berlindung, menautkan diri kepada Allah, bersandar kepada Allah dari apa? Minasyaitan. Nah, minasyaitan ini kemarin sudah disampaikan bahwa syaitan itu adalah sifat makhluk, karakter. Makanya minasyaitan itu dari karakter, sifat jelek, sifat makhluk yang bagaimana? Yang pembangkang dan durhaka, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Makanya kita menyandarkan, menawarkan kepada Allah supaya terhindar dari apa? Dari karakter sifat makhluk yang membangkang, durhaka, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Baru sampai situ, ada jinnya belum? Nah, kemarin menyambung yang lalu menjelaskan mengenai jin. Sudah disampaikan bahwa jin itu nenek moyangnya itu al-jan. Kalau mungkin jamaah mendengar nenek moyangnya asasin, nah itu dari cerita Israiliyah, nggak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah dilaknat sebutannya dari iblis. Jadi Abul Jin itu al-jan, dilaknat iblis. Dan ini sudah disampaikan di mana dasarnya dalam surah Ar-Rahman ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan telah Allah ciptakan al-jan, moyangnya bangsa jin, min marijin min nar, dari nyala api tanpa asap. Lalu ada lagi di mana? Dalam surah yang mau dilekatkan namanya menjadi iblis. Yang kedua diciptakan dari api yang sangat panas tapi tidak berasap. Tadi sudah disampaikan tadi. Yang ketiga nih, kemarin sampai yang ketiga. Yang ketiga itu bangsa jin memiliki keturunan jenis kelamin dan berkembang biak. Jadi memiliki keturunan jenis kelamin dan berkembang biak. Memiliki keturunan, mana dong dalilnya? Ada dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Sambil dibuka ini. Sini sudah tertulis. Al-Kahfi ayat 50. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu
dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu manusia ini, pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Jadi dalam ayat 50 surah Al-Kahfi yang menunjukkan bahwa jin, bangsa jin itu memiliki keturunan di kalimat wa dzurriyyatan. Jelas satu. Yang kedua, berkembang biak. Ini ada asal dari sahabat, dari Qatadah bin Di'amah. Innal jinna yatanasaluna kama yatanasalu banu Adam wa hum aktsaru adada. Sesungguhnya bangsa jin itu berkembang biak sebagaimana berkembang biaknya banu Adam, bangsa manusia. Wa hum aktsaru adada, dan mereka itu lebih banyak dalam berkembang biak. Jadi bangsa jin itu yang pertama dia memiliki keturunan, yang kedua berkembang biak, yang ketiga tadi berjenis kelamin. Berarti ada kayak kita nih, ada pembawa jenis kelamin laki, ada peminah berjenis kelamin perempuan. Bangsa jin ada juga ya berjenis kelamin. Dalilnya banyak, tapi yang paling gampang nih, yang sering kita baca kalau masuk kamar mandi atau WC, kakus, kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya a'udzubika, berlindung kepadamu, minal khubuthi. Ayuhal jamaah, makanya jangan lama-lama di dalam kamar mandi. Jangan lama-lama. Emang mau ngapain lama-lama? Jangan lama-lama di kamar mandi, di WC. Kalau ada yang nanya di mana kalau niden, ya keluarin secukupnya. Jangan sampai sambil nunggu tidur. Misalkan sambil nunggu. Kalau sambil nunggu kan, kalau nunggu sampai 2 batang kan tidak berapa lama. Selanjutnya mengenai jin, tadi yang ketiga memiliki keturunan, jenis kelamin, dan berkembang biak. Yang keempat, jin itu makhluk yang kalah. Berarti jin itu makhluk yang dibebani syariat. Sama kita bahwa jin itu dibebani syariat. Mana dalilnya? Pasti kan begitu bertanya. Mana dalilnya? Dalil Al-Quran. Kalau ini sering kita baca ya, surah As-Sariyah ayat 56. Dimana saya kita baca, Alhamdulillah samina wasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia. Luar biasa pertanyaannya, jin bulan, karena memang jin diciptakan lebih dulu dari Banu Adam, bangsa manusia. Illa dia kecuali untuk menyembah Allah, beribadah pada Allah.
Oh, betul dong. Berarti yang keempat mengenai bahwa jin itu makhluk yang mukallaf, yang dibebani syariat. Ya, syariat juga sama dia, sama kita juga. Terus lagi nih, dalilnya supaya makin banyak ya. Dalam surah Al-Jin, surah yang secara khusus tentang jin, ayat 1, 2, dan 11, surah yang ke-72. Ayat 1. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaban. Ayat pertama. Ayat kedua, yahdi ila rusdi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahad. Ayat 1 dan 2. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Ya, dengerin Quran juga, ya kan? Jadi mukallaf, dibebani syariat sama kita. Ayat kedua, yang memberi petunjuk pada jalan yang benar. Itu juga dia dikasih petunjuk jalan yang benar dan jalan yang salah. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Sama dengan bangsa manusia. Jadi dia dibebani syariat, dibebani syariat. Kan nanti pertanyaannya, dia masuk neraka atau enggak? Masuk banyak nih penjelasannya, satu-satu ya. Masuk neraka enggak? Kayak bangsa manusia yang dibebani syariat, mukallaf, dibebani syariat. Ada perintah-perintah untuk beribadah kepada Allah kayak gitu. Ayuhal jamaah, sambil ngantuk-ngantuk. Selanjutnya, diberi akal dan kehendak bebas untuk memilih jalan benar, beriman atau sesat, kafir. Ayat tadi udah kasih tahu kan, dia ngaku, dia mendengarkan, kemudian mengikuti, dan menunjukkan Allah. Sampaikan sama dia sendiri. Ya memang bahasanya sedang mengenai tafsir. Kalau yang pertama al-basmalah, sekarang tafsir ta'awud atau isti'adah. Memang bahasa ini, tapi hikmahnya juga ada kan ya. Hikmahnya kita supaya membaca bersama, sama kita sama aja, sama-sama makhluk Allah. Dia bangsa jin, kita bangsa manusia. Modelnya juga mirip-mirip kayak kita, gitu. Supaya mereka diberi akal dan kehendak bebas untuk memilih jalan yang benar, beriman atau sesat, kafir. Di mana dalilnya? Dalam surah Al-Jin ayat 11 dan 14. Apa bunyi ayat 11 dan ayat 14 yang menunjukkan hal tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini karena ini matanya nyurung-nyurung. Nyurung-nyurung itu ada yang jelas. Wa anna minna as-salihun wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Ayat 11. Ayat 14, wa anna minna muslimun wa minna fasiqun faman
Dan sesungguhnya di antara kami, kata jin, ada yang soleh, ada yang saleh, dan ada pula kebaikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Sama juga sama kita. Jadi dia juga ada yang saleh, menempuh jalan berbeda-beda. Ada yang solehnya di masa kita nih, ada yang solehnya tinggi banget, ada yang solehnya sedang-sedang ada yang solehnya tipis-tipis, ada yang sesatnya dalam tanda kutip bandelnya, bandel banget, ada yang sedang-sedang saja, ada yang biasa saja. Kayak kita juga, kita kan manusia, ada yang bunga banget, ada yang bunga banget, yang jadi berdosa. Apa aja dia udah terbaik, semuanya dia udah terjadi. Saking bunga banget, pekerjaan yang durhaka membangkang kepada judi, minum-minuman bersinar, meninggal, pengalaman ada yang sama kayak gitu. Ayat 14-nya ayat jamaah. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Oh, ternyata jin ada yang modelnya begini. Sama dong, kayak kitanya bukan kita jamaah masjid, kita jamaah di luar masjid. Yang benar-benar kalau yang soleh jamaah masjid. Jamaah masjid sama kan ya? Ada yang tekun banget, ada yang angin-anginan, ada juga yang angin-anginan, ada yang begini, sama. Yang selanjutnya, bahwa dosa nenek moyang itu, jamaah, dosa nenek moyangnya bangsa jin. Siapa itu Al-Jan itu? Yaitu iblis ketika dia durhaka kepada Allah. Itu dosa dia enggak turun kepada keturunannya. Jadi anak keturunan bangsa jin itu bisa ada yang baik, bisa ada yang tidak baik. Yang tidak baik disebut berkarakter syaitan. Selanjutnya lagi nih, jin yang beriman bisa melakukan kesalahan. Sama kita juga, jin yang beriman bisa melakukan kesalahan, maksiat. Ya kita juga, ya jamaah. Ini al-fakir akan dia hendak melakukan kesalahan, kadang-kadang bisa jadi kita juga sama orang lain, kita selesai habis iseng, namun judi bilangnya berapa? Puasa bulan Ramadan kemarin lupa dibayar, taubat ya Allah, ini ternyata sebentar ini gimana dia udah saya bayar. Kemarin itu kebetulan puasanya, bukanya itu sengaja gara-gara diajak makan sama temannya yang berpuasa, karena dia ajak makan yang terakhir enak banget, akhirnya ikut buka puasa Ramadan. Padahal belum waktu buka puasa. Tahu nggak sekali itu?
sama. Kok sama ya? Ayuhal jamaah. Kemudian oh iya, tadi itu kan bangsa manusia itu kan bangsanya juga berkembang dia. Bangsa manusia juga berkembang di. Saya cari juga tuh. Saya cari itu. Ini ibu moyangnya bangsa jin siapa ya? Kan kalau Al-Quran bapak moyangnya bangsa jin Al-Jan. Nah, kita kira siapa ya? Saya cari nggak ketemu. Ketemunya dalam kisah-kisah Israiliyat disebut dengan Sumayyah. Anda mendengar kan? Sama saja dengan Sumayyah, disebut dengan Sumayyah. Tapi itu seperti tadi Azazel itu nenek moyangnya bangsa jin Israiliyat disebut Azazel. Tapi dalam Al-Quran ada yang menyebutnya Al-Jan. Begitu dia nggak mau diperintah sujud, dikasih sebutan iblis. Kayak kita lanjutkan. Yang selanjutnya jin itu tadi kan dia dikatakan memiliki keturunan, jenis kelamin, dan juga berkembang di dunia. Pertanyaannya, apakah kita juga nih mati? Kayak kita juga mati, apakah kayak kita juga? Kita kan manusia mati. Apa jin mati atau tidak? Nah, ini penjelasannya. Kalau iblis ditunda kematiannya sampai dengan hari kiamat, tapi keturunannya mati keturunannya. Kalau ditunda sampai hari kiamat, itu dalilnya sangat jelas. Pertama dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr. Ayo jamaah, kalau ada pertanyaan, bangsa jin mati? Iya, bangsa jin mati. Tetapi nenek moyangnya iblis itu ditunda kematiannya sampai hari kiamat. Ditunda kematiannya sampai hari kiamat. Sampai kapan? Sampai hidupnya. Iblis ditunda kematiannya sampai hari kiamat. Tapi bangsa jin, bangsa dia itu mati. Mana dalilnya? Dalam surah Al-Hijr ayat 36, 37, 38, surah Al-A'raf ayat 14, 15, surah As-Sad ayat 78, 81. Nah, kita bacakan ya. Kan banyak yang kita bacakan. Kita bacakan dalam surah Al-A'raf ayat 44. Surah Al-A'raf ayat. Qala innaka minal berilah aku penangguhan waktu sampai nanti mereka dibangkitkan. Jadi Allah kasih penangguhan waktu secara khusus buat nenek moyangnya bangsa jin, yaitu Al-Jan yang berhak membangkang, disebut sebutannya menjadi iblis, nanti sampai kematian. Tapi bangsa dia mati. Nah, kalau kita cari, kalau kita cari, bahkan itu ada bangsa jin yang dia itu berubah wujudnya dari manusia, kemudian dipenggal. Itu masih masa sahabat, masa Rasulullah. Kapan itu? Waktu Fathu Makkah. Fathu Makkah, datang ke Makkah, kemudian itu kan kita sama-sama tahu banyak berhala. Kita sering
mengadu Latta, Manna, Uzza, gitu kan. Nah Uzza ini yang paling gede, berhala yang paling gede itu begitu pengen dihancurin orang kafir karena keluar dari Uzza, perempuan tua renta, kita ini tua renta itu yang kayak memang dipenggal. Ini disampaikan begini supaya urusi nafsi waliyakum jangan melakukan sesama makhluk, jangan melakukan sesama makhluk. Menurut kaki bawa kasur kan dorong, takut mana? Apalagi kalau ada suara serigala, takut mana? Bisa juga banyak yang cekokin. Ada suara serigala itu juga buatan Allah. Jadi sudah tahu ya. Jadi ditangguhkan sampai hari kiamat. Tapi bangsa ini mati. Dia berkembang biak, dia punya jenis kelamin, dia juga mati. Sama kita mati. Ayuhan jamaah, tadi ada pertanyaan yang saya coba tanyakan sendiri. Kalau misalkan tadi bahwa jin itu mukallaf dibebani syariat, kalau dibebani syariat sama kita bakalan masuk neraka juga. Itu ada dalam surah Al-A'raf juga ayat 179. Surah Al-A'raf ayat 179. Selanjutnya dia memakai ayat berikutnya. 179. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal'an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam. Jadi isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Oh, berarti jin juga masuk. 179 surah Al-A'raf. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kayak kita juga punya hati tapi malas banget memahami ayat-ayat Allah. Kan kita hadir di sini tujuannya untuk memahami ayat-ayat Allah dan seterusnya supaya kesesatan. Jadi sudah tahu. Jin yang muslim konsisten beriman. Jin yang kafir itulah syaitan yang membangkang dan menggoda manusia. Jin muslim yang bermaksiat berarti dia berkarakter syaitan.
Jin kafir tetap termasuk golongan pembangkang atau syaitan dan potensial mengganggu meskipun tidak dilakukan secara konsisten atau terus-menerus. Ya jemaah, jadi jin kafir nggak mesti konsisten terus-menerus menggoda manusia. Nggak kerjanya terus-menerus menggoda manusia. Jin kafir berbuat baik, jin kafir berbuat baik. Tapi untuk tipu daya, menjerumuskan, untuk ketergantungan dan syirik. Ya jamaah. Jadi jin kafir juga ada yang berbuat baik. Ayo jamaah. Tapi ingat, untuk tipu daya, menjerumuskan, untuk ketergantungan dan syirik. Ketergantungan. Ya, ketergantungan. Jadi jangan melihara, ini jangan melihara jin. Yang mungkin sudah melihara. Kalau melihara kan sengaja ya, sengaja. Ada juga yang sengaja tapi tanpa sengaja tapi tanpa sengaja. Yaitu kalau kita enggak melakukan sesuatu diawali dengan basmalah, kemudian kita melakukan sesuatu tidak atau isti'adzah, selesailah sampai dengan minasyaitonir rajim. Melepas atau melempar atau mendepak. Rajam itu melempar atau mendepak, diusir dan dijauhkan dari